Wih, Bang, udah video rame. lu di Roma beneran gak? Masa? Wapres? Ya. Enggak lah, gue udah nonton, gue udah lihat, mirip aja. Dan biasa aja gitu loh, nggak perlu digembar-gemborkan. Dan simple kan? Tapi mirip banget tuh kata orang-orang gitu. Ya tinggal bikin yang lebih bagus sih. Oh ya, kita bikin apa? Kita ngomongin sesuatu yang sama persis diomongin sama beliau ya. Ya udah, cuman kita nggak usah pakai prompter, kita nggak usah pakai ya, editan yang kayak text everywhere gitu loh, dan nggak usah pakai soundtrack, nggak usah, kita bikin simple aja, no prompter, one shot. Oke, let's go, mari mulai. Lu ngapain, Nat? Oh ya udah, oke, kamera roll, action. Halo warga sipil sekalian, selamat datang di channel Ferry Irwandi. Hari ini kita akan membicarakan soal bonus demografi anak muda dan masa depan Indonesia. Jadi selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita ngomong dulu soal bonus demografi nih, teman-teman. Itu kan sesuatu yang kita dengar di mana-mana nih, term bonus demografi. Tapi gue yakin masih banyak yang belum paham apa sebenarnya bonus demografi tersebut, ya kan? Simpel lagi nih, bonus demografi itu adalah situasi di mana suatu negara proporsi penduduk di usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia non-produktifnya. Jadi usia non-produktif itu ya lansia sama anak-anak. Nah, lebih banyak yang kerja nih. Artinya apa? Artinya lebih banyak yang nanggung beban daripada yang ditanggung. Seperti itu. Itulah kenapa disebut bonus demografi. Dan nggak semua negara bisa punya bonus seperti ini. Itulah kenapa namanya bonus. Ya berkah, gift, hadiah. Ya kan? Dan negara-negara macam Jepang, Korea itu bisa nukar apapun yang mereka miliki asal mereka bisa punya bonus demografi. Supaya mencegah mereka punah. Ya, lu tahu masalah di Jepang dan Korea itu kan sama aging ya. Dan seberapa maju negara tersebut, seberapa besar yang sudah mereka berikan, sudah berapa besar yang sudah mereka lakukan, tetap aja mereka menghadapi masalah ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, ya mereka bisa menukar apapun agar supaya punya bonus demografi, agar supaya punya. Wow. Nah, dan dalam fakta sejarah, kalau kita lihat gitu ya, kayak gue bilang tadi, ini gift. Kenapa gift? Karena memang bonus demografi itu kayak game shark, kayak cheat code yang bikin sebuah negara itu bisa ngebus nih pertumbuhan ekonominya dan naik nih statusnya gitu. Dan dua negara yang sudah mencicipi betapa magisnya bonus demografi adalah China dan India, ya kan? Seperti yang kalian tahu, dulu Cina itu negara yang miskin sekali, tapi karena mereka mengalami bonus demografi dan menggunakannya dengan baik, sekarang mereka jadi salah satu negara adidaya di dunia dan bisa head to head dengan Amerika Serikat. India pun begitu. Kalau kita bicara soal teknologinya ya, kita bisa lihat seberapa majunya India sekarang dan seberapa besar pengaruh India pada dunia teknologi di global. Kalau lu ke Silicon Valley misalnya, itu katanya kebanyakan orang India. Nah, walaupun dampaknya jelas, walaupun hasilnya nyata, tapi banyak pakar, banyak ekonom yang bilang kalau India dan Cina itu sebenarnya gagal memaksimalkan potensi dari bonus demografi. Ya, sebesar itu aja masih gagal maksimal gitu. Kenapa demikian? Karena Cina punya masalah sistem, masalah policy, masalah... Siapa itu? Oh, Rani. Ya, masalah sistem, masalah policy, masalah gejolak politik mereka, masalah penyesuaiannya, dan lain sebagainya. India itu punya masalah urbannya, masalah lonjakan penduduknya, masalah baseline pendidikannya, sehingga tidak bisa optimal. Tidak bisa optimal aja udah segede itu, udah seberhasil itu. Lu bayangin kalau mereka berdua nih, Cina dan India berhasil memanfaatkan bonus demografinya dengan baik, seberapa besar yang bisa mereka hasilkan dan mereka berikan kepada society ini. Nah, menariknya di sini teman-teman, banyak pakar dan banyak analis maksud gue, yang juga menganggap bahwa ada satu negara yang punya potensi melebihi India dan Cina dalam memanfaatkan bonus demografinya. Karena faktor geopolitik, sistem, baseline pendidikan itu tadi, situasi yang lebih kondusif, dan masyarakat yang memang dianggap lebih bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus yang tadi udah kita jelasin. Negara itu ada di Asia Tenggara dan dikenal dengan nama Indonesia. Itulah kenapa kalau 5-10 tahun yang lalu lu buka YouTube ya, lu bakal ngelihat sendiri banyak banget bule-bule pakar-pakar yang ngebahas soal Indonesia gitu loh. Indonesia
Ya itulah kalau take long shot ya. Indonesia itu negara yang bakal jadi powerhouse di ekonomi dunia. Negara yang akan melampaui Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Dan itu bukan siapa jempol semata. Orang-orang ngomong itu bukan cuma nyari sense dan engagement, tapi emang ada dasarnya. Nah, masalahnya adalah keberhasilan Indonesia itu nggak turun dari langit. Itu harus diupayakan, diusahakan, dan dikondisikan supaya itu terwujud, supaya bonus demografi ini tidak menjadi bencana demografi. Dan pemain kunci di sini jelas seperti yang sering digembar-gemborkan oleh pemerintah adalah anak muda Indonesia. Tapi pemerintah suka luput menyebut satu hal yang lebih penting daripada anak muda Indonesia, yang menentukan keberhasilan kita memanfaatkan bonus demografi ini, berhasil atau tidak. Dan tak lain tak bukan adalah pemerintah yang berkuasa. Oke. Jadi gini, mungkin teman-teman semua ya udah memahami nih arti bonus demografi, ya kan? Tapi gue harus ngejelasin ke teman-teman kalau bonus demografi itu bukan outcome atau output, tapi tools. Itu alat, itu kendaraan. Kendaraan yang mengantarkan Indonesia menuju mimpinya. Indonesia yang sekarang itu negara berkembang, bermimpi menjadi negara maju. Dan karena kita punya bonus demografi, maka mimpi itu terlihat nyata gitu dan bisa diraih gitu, ya kan? Nah, itulah kenapa bonus demografi tadi memang harus diupayakan sebaik mungkin. Karena inilah kendaraan kita menuju status negara maju tersebut. Nah, kalau kita turunin lagi, negara berkembang apa, negara maju apa, indikatornya apa, itu lebih gampang lagi. Suatu negara disebut negara berkembang ya ketika pendapatan per kapitanya dinilai sekian. Suatu negara disebut negara maju ketika pendapatan per kapitanya dinilai sekian. Sekarang Indonesia itu berkisar 4.580. Ya, status kita masih jadi negara berkembang. Kita mau jadi negara maju, ya kita harus bisa naikin 4.580 itu menuju 13.000. Baru kita dikategorikan sebagai negara maju. Nah, kayak gimana cara naikin pendapatan per kapita itu? Artinya pertumbuhan ekonomi kita juga harus naik nih. Kita nggak bisa tetap berkisar di 5%, 5,2 atau 5,3. Kita harus bisa menuju 7%. Atau bahkan mungkin 8%. Nah, cara naikin pertumbuhan ekonomi nih, gue kasih hitungan paling simpel. Ya salah satunya ngegedein volume GDP kita. Dan pastikan pertumbuhan GDP kita itu lebih besar daripada jumlah penduduk kita. Maka pertumbuhan ekonomi kita bisa naik. Nah, ini kita otak-atik lagi nih. Kita lihat dari investment misalnya. Ya kan, bagaimana rasio investment terhadap GDP terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Misalnya G sama dengan I per ICOR. Jadi I dibagi ICOR. Incremental capital output ratio. Ya. Nah, di Indonesia itu sekarang berkisar 6. Yang mana itu perlu diturunin lagi gitu. Kalau bisa jadi 5 atau bahkan kalau bisa jadi 4 gitu. Itu udah kayak masuk Piala Dunia kalau bisa sampai jadi 4. Nah, ketika kita menghitung seperti ini, katakan sekarang GDP kita di angka 1,4 triliun dolar ya. Ya kan? Berarti kan dengan isi OR itu 6, artinya rasio investasi kita tuh untuk mendapatkan 5%, berarti butuh 30%. Tapi untuk mendapatkan 8%, berarti kita butuh 48%. Yang mana sebenarnya kalau investment 48% dari GDP itu juga nggak sehat teman-teman. Karena terlalu banyak, berarti akan berpengaruh sih sama neraca perdagangan, pembayaran, sampai kurs rupiah kita. Jadi nggak bisa kita bergantung pure sama FDI. FDI harus naik memang, tapi proporsinya juga harus dipikirin. Nah, cara paling aman apa? Cara paling aman selain naikin investasi tadi, kita juga harus bisa nurunin angka isi OR-nya. Kayak gue bilang tadi, dari 6 ke 5 atau bahkan ke 4. Jadi kita nggak butuh rasio sebanyak itu supaya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh. Nah, gimana cara naikin isi OR? Cara naikin isi OR, ya jelas, birokrasi yang bersih dan produktivitasnya naik. Nah, sekarang kita ngomong produktivitas nih teman-teman. Sesuatu produktivitas naik, itu kita nggak bisa ngomong gitu aja narasi, ya produktivitas naiknya enggak. Nggak akan pernah produktivitas kita naik tanpa kita punya produk, ya kan? Tapi produk itu nggak akan pernah muncul tanpa kita punya inovasi. Tapi kita nggak akan bisa berinovasi kalau R&D kita tidak berjalan baik. Tapi R&D kita tidak akan bisa berjalan baik kalau yang disediakan pemerintah untuk R&D itu cuma 0,2% dari yang disediakan pemerintah untuk kebutuhan militer kita. Ya. Kalau ini sudah dilakukan dengan benar, R&D udah benar, produknya jalan,
eksperimen M kita marginnya juga akan lebih baik dan Indonesia bisa jadi negara yang lebih stabil dan tetap di trajektori yang benar, yaitu mencapai negara maju dari 4.500 ke 13.000, dari pertumbuhan ekonomi 5% ke 7%. Ya, realistisnya 7% bisa diraih gitu, atau 6%, optimisnya 8%. Berarti nggak cuman sekedar ngomong di depan kamera nih, harus ada tindakan konkret yang dilakukan oleh negara kita, khususnya oleh pemerintah kita. Nah, bagaimana dengan anak muda kita? Ini juga yang sering kali gue kritisi ketika ngomongin bonus demografi, Indonesia emas, Indonesia maju, bla 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 bla, semuanya itu ditekankan bahwa semua tergantung anak muda siap atau tidak, ready atau enggak, concern atau tidak, dan lain sebagainya. Seakan-akan masalah di Indonesia ini adalah masalah anak mudanya. Itu film Jumbo tuh yang dibawa tuh. Itu dikerjain 5 tahun oleh Visi Nema sama Rian. Shout out, keren banget dan berhasil jadi salah satu film dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa di Indonesia. Atau Timnas U17 dengan sepak bola kita yang masih carut-marut ya di level domestik nih ya. Kita nggak ngomongin Timnas ya. Di level pengembangan bakat gitu ya. Yang kita sama-sama tahu mereka berhasil masuk ke final Piala Dunia dengan excellent gitu. Itu juga sebuah indikator atau sebuah sinyal yang positif tentang anak muda kita. Terus kita bisa lihat juga nih, di luar itu semua ada ratusan ribu lulusan luar negeri yang siap berkontribusi, siap memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Dan banyak di antara mereka itu lulusan Ivy League. Itu banyak sekali gitu. Dan yang paling dekat aja, yang paling dekat nih, yang anak-anak Malaka gitu. Ada Rizky, CEO-nya Humans, parfum paling laku di Indonesia sekarang. Ada Fathia Izzati, vokalisnya Reality Club yang konsernya udah keluar negeri. Ada Jerome Pauline gitu loh, yang punya banyak sekali unit usaha dan berhasil menyerap banyak sekali tenaga kerja gitu dengan apapun yang dia buat. Dan dia mulai semuanya dari nol. Dan gue yakin kalian kenal banyak sekali anak muda yang potensial dan luar biasa sekali. Anak mudanya dari dulu siap, bos. Dari dulu siap. Masalahnya pemerintahnya siap nggak? Itu kan problemnya sebenarnya. Jangan selalu anak mudanya dibilang pemerintahnya siap nggak? Percaya atau enggak? Ngasih kesempatan atau enggak? Ngebuka lapangan pekerjaan atau enggak? Ngefasilitasin atau enggak? Ngasih insentif atau enggak? Atau enggaknya gak usah jauh-jauh, ngeprioritasin atau enggak? Yang bisa kita lihat sekarang, susunan kabinet deh. Ada banyak anak muda memang di kabinet Indonesia sekarang gitu yang dikasih kepercayaan berlebih. Tapi berapa banyak dari anak muda itu yang benar-benar mendapatkan jabatan dan kepercayaan itu based on prestasi dan sumbangsi yang udah dia kasih ke Republik ini. Bukan berdasarkan dia dari keluarga mana, dia dari partai mana, dia tim ses mana. You name it. Ada. Tapi seberapa banyak? Itu aja udah tergambar gimana fokus pemerintah ke bonus demografi yang selalu digembar-gemborkan ini. Itu aja sudah tergambar gimana prioritas pemerintah saat ini. Dan dari situ aja udah terlihat sebenarnya yang bermasalah itu di mananya, di anak mudanya kah atau sistemnya kah? Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Oke. Lupakan soal gimmicknya, lupakan soal packagingnya. Mari kita fokus sama konten dan substansinya. Tepikan semua kebencian, tepikan semua hal-hal yang sifatnya destruktif. Jelas ini sebuah konten yang dibuat dengan maksud konstruktif, ya kan? Mengingatkan dan memberitahu ada problem besar yang sama-sama harus kita hadapi gitu. Buat seluruh pemerintah atau seluruh pendukung pemerintah yang nonton video ini, tolong jangan kepanasan dulu, lihat bigger picture-nya. Kayak gue jelasin tadi ya. Mari kita persingkat dan perjelas dan permudah lagi pemahamannya. Oke, Wakil Presiden kita Pak Gibran Rakabuming bilang momen paling penting itu 2030 sampai 2045 itulah bonus demografi terjadi. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit nih. Ya, itu memang fasenya bonus demografi terjadi, tapi yang paling krusial dan esensial yang harus dipikirkan adalah saat ini atau waktu sekarang, yaitu 5 tahun sebelum 2030 terjadi. Artinya dari 2025 menuju 2030. Sederhananya apa ya? Sederhananya pemerintah berhasil memanfaatkan bonus demografi atau tidak itu bergantung dengan pemerintahan existing atau pemerintahan yang sekarang. Pemerintahan Prabowo Gibran. Di masa depan nanti
Sejarah akan mencatat pemerintahan Prabowo Gibran akankah jadi pemerintahan yang berhasil mewujudkan Indonesia ke mimpinya, yaitu menjadi negara maju dari negara berkembang, atau pemerintahan yang menyia-nyiakan kesempatan sekali 100 tahun. Itu menyia-nyiakan bonus demografi yang ada dan menjadikannya sebagai beban demografi. Jadi kebutuhan pemerintah untuk benar-benar fokus di hal ini bukan cuma kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan pemerintah sendiri, apalagi menyangkut reputasi pemerintah sendiri gitu. Karena itu akan tercatat dalam sejarah dan akan dibicarakan oleh anak cucu kita nanti. Tentu kita mau pembicaraan anak cucu kita nanti adalah pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang berhasil mewujudkan Indonesia Emas. Bukan sebaliknya, bukan jadi ratapan anak cucu kita nanti, andai waktu itu pemerintahan yang benar, kita udah jadi negara maju yang sekarang. Paham kan maksud gue? Dan jelas memprioritaskan hal-hal yang sekarang lagi diributin sama publik, hal-hal yang lagi dibicarakan sama publik, bukanlah trajektori yang tepat. Jadi pemerintah harus berani melakukan otokritik dan evaluasi untuk berapa ratus, mungkin 200 hari jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini. Belum terlambat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, mari jaga kestabilan ekonomi kita. Sudah-sudahi dulu lah urusan aparat ini ya. Ada hal yang lebih penting yang harus diberesin pemerintah kita. Jangan sampai kalian mengecewakan orang-orang yang sudah percaya gitu loh, yang sudah memilih kalian gitu. Itu sih dari gue, jadi semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.